Dalam hukum kita sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta itu tidak termasuk unsur penipuan. Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan, itu aja. Sekarang Inara merasa ditipu oleh si Insan karena Insan katanya bilangnya sudah cerai. Prahara rumah tangga Inara Rusli dengan Insanul Fahmi yang dikabarkan telah menikah secara siri sejak bulan Agustus, kini nasib pernikahannya tidak hanya di ujung tanduk, tetapi juga berujung pelaporan di Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Ya, belum lama ini Inara melaporkan Insan dengan tuduhan penipuan. Sebelumnya Insan disebut-sebut mengaku telah menceraikan istrinya saat akan menikahi Inara secara siri. Mengetahui dirinya telah dibohongi, Inara langsung membuat laporan polisi. Usai kasus pernikahan sirinya viral dan menuai banyak cibiran setelah istri sah Insan terlebih dahulu membuat laporan dengan pasal perzinahan. Lantas seperti apa analisis tajam Hotman Paris membedah laporan Inara Rusli terkait dugaan penipuan yang dilakukan Insan? Hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Dalam hukum kita sampai hari ini, kalau menyangkut hubungan cinta itu tidak termasuk unsur penipuan. Pernah ada putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana seseorang merayu cewek untuk menjanjikan sesuatu, menjanjikan untuk dikawini segala macam, sehingga cewek itu melakukan hubungan. Waktu itu Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis itu penipuan, tapi dikasasi, dibatalkan. Karena apa? Sampai hari ini, tanda kutip, itunya perempuan, apa itu? Ya, maaf aja, secara hukum dari perempuan itu bukan termasuk barang, sehingga tidak tergolong penipuan. Jadi kecuali yang mungkin bisa dilakukan adalah kalau diterbitkan surat, misalnya ngaku bujangan, itu pemalsuan, ya, atau memakai undang-undang perkawinan, yaitu tanpa izin dari istri pertama. Tapi dia kan tidak nikah secara hukum dengan Inara, hanya Nikah siri. Malah yang bahaya adalah si istri yang sah bisa melaporkan dugaan perzinahan. Itu bahaya loh, ya kan? Si istri yang sah yang sebenarnya lebih sebagai korban di sini bisa melaporkan dugaan perzinahan kalau benar terbukti apa yang ada dalam video dari CCTV tersebut. Intinya sampai hari ini hubungan cinta di mana seseorang mau menyerahkan bagiannya untuk dinikmati oleh cowok bukan penipuan. Karena penipuan sampai hari ini hanya terhadap barang. Yang jelas saya mengatakan bahwa itu tidak boleh dikatakan tidak pidana penipuan. Dan yang kedua dia juga tidak dinikahi secara sah. Nah, kalau dia dinikahi secara sah tanpa izin dari istri pertama itu pidana. Tapi kan dia tidak dinikahi secara sah, ya kan? Sehingga yang bahaya malah istri sah bisa melaporkan perzinahan. Saya udah bilang bahwa menikmati kecantikan perempuan karena janji iming-iming bukan penipuan, itu aja. Berbeda dengan Hotman, praktisi hukum yang juga sekaligus aktivis 98, Deolipa Yumara, memberikan catatan tajam terhadap laporan Inara Rusli terhadap suaminya, Insanul Fahmi atau Insan. Menurut Deolipa,
ada ketidakjujuran atas apa yang disampaikan Inara terkait pernikahan latar belakang suaminya yang ternyata sudah memiliki istri. Dugaan itu muncul lantaran Inara mempunyai pengalaman pribadi pahitnya dikhianati oleh pasangan sendiri hingga mengorbankan pernikahannya. Berangkat dari situlah Deolipa mempertanyakan Inara yang justru gampang percaya padahal ia pernah menjadi korban dugaan perselingkuhan. Dari pelapor ada menyerahkan 1 unit rekaman video, kemudian 1 lembar fotokopi KTP, 1 lembar surat pernyataan, ya, dan memberikan keterangan bahwa dalam laporan tersebut ada 3 saksi yang pelapor sampaikan dalam laporan polisi. Kalau untuk laporan kasus penipuan, ya, itu kan ada pada pasal 378 KUHP. Ya, tentang penipuan itu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Inara gimana merasa tertipu? Merasa tertipu gimana? Merasa tertipu gimana? Tipunya kayak gimana Inara? Emang sebelumnya nggak di cross check dulu Inara? Kenapa mau dikasih Rina? Ina sedikit aja Kak Ina klarifikasi. Merasa tertipu gimana Kak Inara? Apakah semua Inara menyelamatkan karir aja Kak Inara? Inara dia udah punya istri, Inara kenapa jadi korban tertipu? Karena mau di homeschooling, seperti apa tuh? Merasa tertipu nggak bisa? Gimana Inara? Apakah anak-anak semua sama Firgon? Maaf ya. Sorry ya Bang ya. Inara nggak dicek dulu. Inara. Sekarang Inara merasa ditipu oleh si Insan karena Insan katanya bilangnya sudah cerai. Ini kan sebenarnya Inara kan tahu ya. Orang kalau cerai kan kadang-kadang terpublikasi secara baik gitu di pengadilan. Kan dia tinggal nanya tuh, udah cerai belum? Karena sebenarnya Inara tahu bahwasanya ini masih terikat dalam hubungan pernikahan, tapi kemudian dia kemudian menyatakan si Insan ini berbohong. Padahal Inara kalau tahu dia pernah menikah si Insannya dengan Wawa, dia kan tinggal gampang ngeceknya. Sudah cerai apa belum? Cari teman-temannya, cari keluarganya, tanyalah cerai atau belum, kan gampang itu. Jadi seolah-olah Inara kemudian ditipu oleh Insan. Padahal sih untuk bicara pernikahan gampang mengeceknya. Bisa ngecek di KUA, bisa ngecek di Dukcapil, bisa ngecek di keluarga yang terdekat, kan pasti. Hubungan itu kan gampang, udah cerai belum sih? Kan begitu. Masa semudah itu seorang wanita tertipu oleh seorang yang mengaku sudah bercerai. Sementara itu, pendapat berbeda juga datang dari praktisi hukum Tommy Triyunanto yang lebih menekankan pada aspek pembuktikan. Dalam hal Inara sebagai pelapor, harus membuktikan tuduhannya dengan minimal 2 alat bukti. Benarkah Inara sedari awal tidak tahu atau hanya pura-pura tidak tahu? Hal itu menjadi penting mengingat sebelumnya Inara dan Insan sudah terlebih dahulu dilaporkan oleh Mawa yang tidak lain suami sah Insan dengan pasal perzinahan dan perselingkuhan. Dan seperti inilah pandangan hukum Tommy Triyunanti terkait laporan Inara terhadap Insan dengan dugaan penipuan. Klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single ya. Di sini penipuan itu adalah melakukan tindak pidana di mana pasal yang disangkakan, unsur yang disangkakan adalah bentuk dari adanya yang dinamakan dia sudah tidak ada hubungan pernikahan dan ternyata masih dalam hubungan pernikahan. Pertanyaannya adalah, ya, pada waktu dia tahu bahwa dia sudah pisah, tentunya kita tahu bahwa dia sudah melakukan gugatan cerai dan sudah dikabulkan gugatannya. Ini jelas harus diketahui dulu. Orang yang ada hubungan, terus ternyata dia melakukan hubungan sebelum dia melakukan tindakan-tindakan di luar semestinya,
dia tahu bahwa ini sudah bercerai. Kalau sudah itu, dia lakukan itu dan memang dia sudah bercerai dan ada akte cerainya, baru dia melakukan pernikahan. Tapi dan yang kedua, kalau dia melakukan penipuan itu harus dibuktikan apa yang ditipu. Jadi kalau kita bicara dia melakukan penipuan, ya itu harus dibuktikan. Kalau memang ternyata memang si laki-laki ini ya, laki-laki ini saya sebut ya, laki-laki ini, maka dia harusnya pada waktu dia melakukan satu hubungan di luar daripada hubungan pernikahan, tentunya ini tidak berdiri sendiri nih. Kalau bicara masalah penipuan itu kan unsur material penipuannya harus jelas. Terus peristiwanya juga harus jelas. Pada waktu pertemuan terus menjalin hubungan ya sebelum menjalin hubungan yang kita tahu bahwa ini tidak boleh dilakukan, tetapi akhirnya dia melakukan satu hubungan awal, tentunya ini kan ada peristiwa yang sama-sama suka. Ya, ini harus didalami. Polisi harus hati-hati di sini. Pihak kepolisian ya, dalam hal ini penegak hukum tentunya harus hati-hati karena jangan sampai bentuk penipuan ini dijadikan satu momentum ataupun alat sehingga materinya harus jelas dulu apa yang ditipu, bagaimana dia cara menipu. Menipu itu kan harus dari perbuatan jahatnya. Kalau orang tidak mempunyai perbuatan jahat, tidak bisa dikatakan dia menipu dan dia sudah lakukan perbuatan jahat. Nah, ini harus jelas dulu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.